Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Sosiologi dari kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berikut adalah penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampung Ibu Yori Hardayani, MSI. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 7 orang yang masing-masing bekerja sama membagi tugas dengan judul materi Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebelum kami membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Amelia Permatasari, NPM 058. Yang kedua, Lentera Sawalia Warda, NPM 062. Maisha Putri Aurelia, NPM 010. Maulid Albiansyah, NPM 002. Nigas Febrianti, NPM 014. Wulan Apriliana, NPM 092. Dan yang terakhir, Amelia Juwita Putri, NPM 070. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dengan judul Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa membutuhkan dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pada masa persiapan kemerdekaan, melalui sidang PPU-PKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juli 1945, para pendiri bangsa mencari rumus negara. Insinyur Soekarno kemudian mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila dipilih karena mampu menjadi jalan tengah yang dapat diterima semua golongan, baik nasional maupun religius. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Menelusuri konsep negara dan tujuan negara dan urgensi dasar negara. 1. Konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu urgensi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat di daerah tertentu. Ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Unsur A. Unsur tempat atau daerah, wilayah, dan teritoriur. B. Unsur manusia, umat rakyat atau bangsa. C. Unsur organisasi, tata kerjasama atau tata pemerintahan. Tata negara dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu A. Negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama pada bentuk dan struktur organisasi negara. B. Negara dalam keadaan bergerak yang fokus mengkaji terutama pada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. 1. Kekuatan, kekuasaan dan tujuan negara. 2. Kemerdekaan sebagai tujuan negara. 3. Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Keadilan sebagai tujuan negara. 5. Kesejahteraan dan kebahagiaan negara. Ada 2 aliran, yaitu A. Aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. B. Aliran kolektif atau sosialis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cinta hukum.
baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. B. Menanya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa dengan Pancasila. Perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang mendasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian Pancasila sebagai dasar negara, menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Proses Kebangsaan Indonesia. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda filosofis grondslag bagi Indonesia merdeka. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila adalah akar nilai-nilai yang berasal dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang termanifestasi dalam interaksi sosial sehari-hari, adat istiadat, kepercayaan, dan gotong royong. Keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamik dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi. B. Dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi
aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.